Selamat pagi para siswa-siswi SMA Kristen Yusuf. Kita masuk dalam pertemuan yang baru. Minggu lalu kita sudah membahas gitu ya, seni berperang Sun Tzu, yaitu Sun Bin melawan Pang Zuan ya, yang sudah dibuktikan bahwa si Sun Bin berhasil memenangkan perperangan melawan Pang Zuan dengan strategi-strateginya yang jitu, strategi-strategi yang begitu bagus. Dan saya yakin sebuah teori itu didasarkan pada praktek itu ternyata bisa diduplikasikan gitu ya, diaplikasikan ke dalam dunia nyata. Dan memang benar pertarungan-pertarungan terjadi, pertarungan khususnya pertarungan bisnis gitu ya, terjadi sampai hari ini di seluruh dunia. Khususnya contoh, saya berikan contoh, itu perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever waktu itu belum sebesar saat ini gitu ya, yang berdiri di Asia gitu ya. Dan dia berani melawan perusahaan-perusahaan raksasa seperti P&G di Amerika Serikat. Dan dibuktikan bahwa si Sun Bin gitu dalam Pangjuan 14.000 pasukan si Pangjuan gitu ya, berhasil dikalahkan dengan 1.000 pasukan oleh Sun Bin dan diduplikasikan dalam perusahaan bisnis yaitu di Unilever. Berani dia melawan P&G di Amerika Serikat. Sekarang saat ini Unilever itu banyak sekali menghasilkan produk-produk yang sering kali kita pakai gitu ya, misalkan Rinso, kebutuhan sehari-hari gitu ya, Blue Band, Lux, Sunsilk, Pepsodent, dan semuanya dibuktikan untuk apa? Berhasil memenangkan hatinya customer khususnya di Asia dan juga Amerika Serikat gitu ya. Nah, di negara Amerika Serikat saya kasih contoh yang lain gitu ya, seperti Coca-Cola. Di Amerika Serikat Coca-Cola itu mendominasi gitu ya, mendominan pangsa pasar di sebesar 60%. Ada waktu itu ada pemain baru gitu ya, bernama Pepsi. Ya, Pepsi itu perusahaan baru yang pengen juga menguasai Amerika Serikat ya. Nah, bagaimana cara mengalahkan Coca-Cola? Akhirnya Pepsi itu meminta karyawannya untuk belajar di negeri Tiongkok. Dan herannya gitu ya, orang-orang di luar negeri semangat sekali mereka belajar museum-museum atau belajar di museum sejarah-sejarah ya, Tiongkok gitu ya, bahkan di luar negeri gitu ya. Kenapa? Karena museum mereka tuh sangat-sangat bagus, terawat dan rapi. Dan mudah-mudahan di Indonesia juga sama. Museum-museum di Indonesia gitu ya, Kota Tua gitu ya, Museum Bank Mandiri dan lain-lain segala macam akan terawat dan sangat indah. Dan banyak bangsa Indonesia, kita sebagai anak-anak muda gitu ya, mau bersama-sama belajar sejarah budaya Indonesia. Nah, bagaimana kita belajar di si Pepsi-nya gitu ya. Pepsi akhirnya ketika belajar pulang ke Amerika Serikat, mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka, bisnis mereka gitu ya, menggunakan seni berperang Sun Tzu. Akhirnya si Pepsi berhasil mengalahkan Coca-Cola, menurunkan Coca-Cola turun tingkat pangsa pasarnya sebesar 13% dan Pepsi naik 13%. Nah, ini dibuktikan ketika Coca-Cola mengetahui bahwa Pepsi itu menggunakan ilmu Sun Tzu gitu ya. Akhirnya si Coca-Cola juga nggak mau kalah gitu ya, dia meminta karyawannya juga belajar di negeri Tiongkok. Akhirnya Sun Tzu ya melawan Sun Tzu gitu ya. Nah, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti perusahaan-perusahaan raksasa di McDonald gitu ya, melawan Burger King gitu ya, perusahaan-perusahaan lokal gitu ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia juga ada gitu ya, Coca-Cola melawan Teh Botol Sosro, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar raksasa gitu ya, yang berani gitu ya, dilawan gitu ya oleh perusahaan pendatang-pendatang baru dengan cara ada seni berperang Sun Tzu gitu ya. Nah, minggu lalu kita juga membahas gitu ya, ada anak muda yang bernama Frank, usianya 24 tahun, sangat-sangat muda gitu ya. Nah, hari ini bagaimana caranya gitu ya, saya akan membuka tuntas, menceritakan bagaimana caranya si Frank bisa mengubah 600 juta menjadi 60 miliar dalam waktu yang singkat. Nah, bagaimana caranya? Dalam waktu 18 bulan, luar biasa ya, si Frank itu bisa mengubah dari 600 juta menjadi 60 miliar. Saya akan menceritakan latar belakang dari Frank gitu ya. Oke, yang pertama tentunya pasti dia menggunakan seni berperang Sun Tzu. Itu hanya satu strategi saja yang digunakan. Bagaimana caranya? Saya akan ceritakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Frank. Frank ya usia 24 tahun, dia bekerja gitu ya. Sebelum dia bekerja, dia kuliah dulu ya. Sebelum dia kuliah di Australia gitu ya. Australia, sekolah bisnis ya. Pada tahun 8 tahun yang lalu dia lulus gitu ya dari Aussie gitu ya. Papanya bangkrut tiba-tiba gitu ya, akhirnya terpaksa dia harus break sekolahnya, harus berhenti sementara gitu ya. Hanya sisa 1 bulan saja gitu ya, dia bisa lulus gitu ya. Akhirnya ketika dia untuk menyambung hidupnya, karena papanya sudah bangkrut dan tidak mempunyai uang, perekonomian keluarganya sangat terbatas, akhirnya Frank menjadi pencuci piring di negara Australia gitu ya. Akhirnya kemudian Frank diminta pulang untuk papanya gitu ya, diminta pulang kembali ke Indonesia untuk bantu memulihkan kembali perekonomian papanya gitu ya. Dia bilang oke, si Frank mau kembali ke Indonesia, tapi dia minta mohon gitu ya, 1 semester saja dia mau menyelesaikan gitu ya, apa yang telah dia mulai dia harus selesaikan gitu ya. Dan ketika dia pulang ke Indonesia akhirnya untuk membantu perekonomian keluarga gitu ya, akhirnya Frank bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia ya, diterima, dia bekerja di manajemen training gitu ya, di perusahaan manufacture
memproduksi mebel seperti lemari, meja gitu ya, pokoknya kayu-kayu semuanya. Nah, dia bekerja dengan sangat-sangat baik, kemudian akhirnya dia dipromosi menjadi junior manager gitu ya. 2 tahun kemudian akhirnya bos memanggil Frank gitu ya. Bos memanggil Frank, dia tanya Frank ya gitu ya. Tanya, kira-kira Frank, lu punya uang nggak Frank gitu ya. Si Frank, kalau menurut kalian gitu ya, apakah si Frank punya uang gitu ya, ketika dia baru pulang dari Aussie, baru bekerja hanya 2 tahun, apakah bisa mendapatkan uang sebesar 600 juta? Ya, si bos tanya, lu punya nggak uang 600 juta? Ya, mungkin nggak sih dia punya uang sebesar 600 juta? Jawabannya mungkin kalau kita lihat nggak mungkin ya. Tetapi jawaban Frank adalah ke bosnya adalah, ada pak, gitu ya. Apa? Frank itu dikasih warisan oleh papanya apa? Untuk membeli rumah, yaitu sebesar 600 juta. Luar biasa. Oke, akhirnya ketika kita percaya bahwa karakternya si Frank itu apa? Baik ya, gitu tadi, rajin gitu ya. Huru-hara nggak kira-kira ya? Hura-hura nggak? Hura-hura nggak? Atau dia pintar menabung? Pintar menabung pastinya. Kalau misalkan dia nggak pintar menabung, 600 jutanya nggak mungkin masih ada. Betul ya? Dia sangat-sangat rajin menabung karena dia pintar gitu ya. Akhirnya bos tambah suka nih ya, tertarik dengan anak ini, anak muda ini. Ya, rajin, bosnya bagus gitu ya, rajin menabung gitu ya. Oke, akhirnya deal. Bos menambah 2,4 miliar gitu ya. Untuk apa? Membuka perusahaan baru gitu ya. Kemudian Frank akhirnya diangkat menjadi CEO, gitu ya. Berarti perusahaan Frank itu, perusahaan baru itu, Frank menjadi punya market share ya, punya saham gitu ya di perusahaannya bos itu gitu ya. Nah, total yang dimiliki, yang dikantongi oleh Frank adalah sebesar 3 miliar. Kenapa 3 miliar? Karena 2,4 diberikan oleh bosnya dan 600 juta dari Frank sendiri gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Frank? Ya, kemudian Frank menggunakan 3 miliar itu, dia pergi ke Batam, dia membeli pesawat, tiket pesawat ya, memiliki pesawat Garuda Indonesia, dia pergi ke Batam. Ketika sampai di Batam, dia lihat tanah yang tulisannya dijual gitu ya, tanah yang ditulisannya dijual itu seluas 11 hektar, luar biasa ya, 11 hektar, seharga 9 miliar ya, mahal gitu ya. Apa yang dia punya uang berapa? 3 miliar. Kira-kira cukup nggak uangnya Frank gitu ya? 3 miliar dia beli tanah 9 M. Bisa nggak kira-kira beli tanah? Ya, kalau di dalam kasat mata mungkin nggak bisa. Tapi itu yang dilakukan oleh Frank gitu ya. Frank akhirnya ketemu dengan penjual tanah. Dia tanya ke masnya ya gitu ya. Mas, kira-kira lu udah berapa lama tanah ini dijual gitu ya, berapa ditawarin gitu ya. Saya penjual tanah tuh bilang, ya kurang lebih susah sih emang saat ini corona gitu kan, 3 sampai 4 tahun lah dia bilang kayak gitu ya. Nah, 3 sampai 4 tahun waktu yang cukup yang lama gitu ya. Kira-kira 9 miliar bisa kurang nggak, kata Frank gitu ya. Nah, kemudian si penjual tanah itu bilang nggak bisa, udah nggak bisa kurang lagi. Harga pasaran adalah 1 hektar gitu ya, di sini di 1 hektar itu 1 miliar. Berarti kalau ada 11 hektar berarti berapa? 11 miliar itu aku pun udah jual rugi gitu ya. Rugi 2 miliar gitu ya. Udah jual rugi. Oke deal, kata Frank gitu ya. Nah, dia mengeluarkan uang 900 juta dari kantongnya, 900 juta. Nih, 10%, ya kan? Dari 9M kan 10%, 900 juta. Dan ini 900 juta uang muka, tanda jadi. Gitu ya. Tapi aku minta waktu gitu ya, paling lama 1 tahun gitu ya. Tapi kalau paling cepat 3 bulan, aku janji bakal aku balikin gitu ya. Tapi kalau misalkan 1 tahun aku nggak pernah lunasi uang ini gitu ya, tanah ini 900 juta nih punya kamu ya, punya kamu. Pemilik tanah tuh mikir gitu ya, gue udah lama nih 3 tahun 4 tahun dijual tanah ini nggak laku-laku gitu ya kan. Dia berusaha menjual tanah ini nggak laku-laku sama 3-4 tahun gitu ya. Kemudian ada orang nih datang nih, anak muda gitu ya, datang dia menawarkan 9 miliar gitu ya, ada uang 900 juta cash gitu ya, dikasih gitu ya. Kalau nggak lunas ini uang saya nih 900 juta, tapi kalau misalkan belum 1 tahun juga uangnya 9 miliar emang bakal punya aku gitu kan, apa bakal dijual juga tanah ini gitu kan. Nah, akhirnya deal. Oke, si pemilik tanah ini gitu ya, Frank akhirnya sama pemilik tanah dia ke notaris gitu, dia bikin surat ya pemilikan, ikatan jual beli gitu kan. Kemudian di surat itu tertulis namanya Frank gitu ya, namanya Frank dalam kurun waktu maksimal dikasih tahu berapa gitu ya, mesti bayar 1 tahun gitu ya. Dan sisa uangnya berapa? 2,1, betul ya? 3M dikurangi 900 juta itu berapa? 2,1. Nah, sisa 2,1 ini dia bangun gitu ya, tembok-tembok di pinggir-pinggir ya, tembok, bangun tembok itu dikelilingi 11 hektar itu 2,1 M gitu, cuma buat bangun tembok setingginya 1,5 meter. Sisanya nanti dipakai buat bangun kantor kecil di depannya ya, bangun kantor kecil ya lumayan lah ya, kantor kecil
di depan tanah itu. Nah, sisa uangnya kurang lebih ada 200 juta. Kemudian dia balik ke Jakarta. Kita ketemu sama bosnya gitu ya. Dia pulang ke Jakarta, dia ketemu sama bosnya ya. Nah, ketika dia pulang ke Jakarta ketemu sama bosnya, apa yang dilakukan percakapan ya? Percakapan bos sama Frank gitu ya. Dia bilang, bos tanya, kamu ngapain Frank ke Batam? Frank jawabnya gini, beli tanah bos, gitu ya. Berapa harganya? 9 miliar, gitu ya. Akhirnya Frank sama bos itu ketemu 30 direktur bank, gitu ya, di Jakarta untuk mengambil surat undangan, ya. Jadi dia kirim-kirim surat undangan, gitu ya, ke 30 direktur bank, gitu ya, untuk apa? Mengunjungi pabrik bos yang ada di Tangerang, gitu ya. Pabrik bos yang di Tangerang ada 30 direktur itu, satu direktur bank itu hanya satu doang yang tertarik gitu ya, yang merespon undangannya si Frank gitu ya. Sebut saja direktur bank A. Oke. Nah, ketika dikasih tahu waktu undangannya jam 10 pagi ya, direktur bank itu datang tepat pada waktunya, dia diajak keliling gitu ya dengan luas 3 hektar ya, omsetnya nih bos. Di 3 hektar luasnya omsetnya 300 miliar gitu ya. Ekspor dan ROI-nya segala macam. Kemudian direktur ini saja diajak keliling pabrik gitu ya, diajak makan siang ya di restoran mahal gitu ya, dia so mahal tentunya dengan hotel ya, dengan bintang 5 pastinya gitu kan. Nah, kemudian ketika diajak tengah-tengah diajak makan, si Frank mengeluarkan 2 lembar tiket ya, 2 lembar tiket, satu untuk direktur bank itu, satu lagi untuk Frank gitu ya. Untuk apa? Pergi sama-sama, pergi kelas utama gitu ya, kelas first class Garuda Indonesia ke Batam gitu ya. Sampai di Batam gitu ya, kamu ditanya direkturnya, kamu ngapain ngajakin saya melihat tanah sebesar ini gitu ya. Ya si Frank itu nunjukin gitu ya, nunjukin nih tanah seluas 11 hektar gitu ya, sambil menunjukkan surat tanah yang sudah dimilikinya atas nama Frank asli gitu ya. Direktur bank itu kan kaget gitu ya, ngapain nih dia ngajakin ngeliatin tanah sebesar ini gitu ya, dengan jawaban Frank dengan simple, saya mau pinjam uang ya. Berapa uang kira-kira? 9 miliar. Apakah untuk melintas tanah? Tidak. Frank nggak pinjam uang 9 miliar. Yang dia pinjam adalah 100 miliar. Wow, kaget kan direktur bank itu, pinjam 100 miliar gitu. Apa jaminan kamu? Gitu ya. Jaminannya adalah pabrik bos yang ada di Tangerang sebesar 300 miliar omsetnya. Wow, dia mikir-mikir gitu ya, kalau 100 miliar nggak kembali, dia dapat pabrik di bosnya itu yang di Tangerang itu 300 miliar. Nekat banget gitu ya si Frank ya, berani menjaminkan pabriknya bos gitu ya di Tangerang sebesar 300 miliar. Oke, deal kata bank gitu ya, bank, direktur bank. Akhirnya dengan tenang gitu karena jaminan pabrik ya 300 miliar gitu kan. Kemudian dia membuatkan personal garansi letter atau surat jaminan gitu ya, jaminan bahwa si Frank itu meminjam dengan waktu tertentu gitu ya, akan melunasi gitu ya, dan jaminannya adalah pabrik bos yang ada di Tangerang itu sebesar 300 miliar. Kira-kira uangnya cair gak? Cair 100 miliar. Akhir uangnya 100 miliar. Apa yang dilakukan Frank pertama kali untuk mendapatkan uang tersebut gitu ya? Pertama kali dia dapat uang 100 miliar, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah melunasi tanahnya. Ya, tanahnya sisanya adalah 8,1 M. Tadi kan 900 juta gitu. 9 M ya. Dia bayar 900 juta, berarti sisanya 8,1 M. Terus dapat surat-surat gitu ya, bayar suratnya gitu ya, 8,19 M. Kemudian dari bank A gitu ya. Kemudian sisanya untuk apa? 10 M dia bangun gedung gitu ya, 3 hektar. Kan sisanya kan 11 hektar. Dia cuma hanya bangun gedungnya 3 hektar. Kemudian dia 30 M dia beli mesin-mesin produksi, 10 M dia rekrut karyawan gitu ya, dia rekrut karyawan terus dia beli kayu gitu ya. Sisanya berapa? Ada 10 M, 30 M, 10 M berarti 45, 50 M gitu ya. Sisa tadi kan sudah bayar uang tanah gitu ya. Sisa uangnya 40 miliar. Nah, apa yang dilakukan 40 miliar sisanya? Sisanya 40 miliar yang dilakukan oleh Frank adalah dia menyimpan uang 40 miliar di bank A. Ya, ceritanya sampai situ? Tidak, ya. Tidak, dia simpan, dia datangin ke bank A gitu ya dengan uang 40 miliar. Dalam satu hari ada akun buka masuk 40 miliar. Apa yang terjadi?